Nah, saya hanya ingin menyampaikan saudara-saudara mengenai Bambang Tri dan Sugi Nur Raharja yang sudah berkali-kali melakukan sesuatu kekonyolan-kekonyolan, bikin gaduh di Indonesia. Makanya perlu saya sampaikan ya. Perlu saya sampaikan, orang seperti Sugi Nur Raharja dan Bambang Tri, menurut orang-orang yang selama ini teriak-teriak itu bahwa dia adalah seorang ulama, dia adalah seorang kiai, dia adalah seorang gus, garis lurus. Terus apa lagi itu, was pokoknya luar biasa ya. Dimana ini kelompok-kelompok atau pengikut-pengikutnya yang gendeng semua rata-rata. Karena memang gak ada yang pintar sama sekali. Gendeng semua pengikutnya. Jadi apa poin dari apa yang saya sampaikan saudara? Intinya itu saya cuma mau menyampaikan begini. Bahwa sumpahnya Bambang Tri, mubahalanya ala Sugi Nur Raharja, selama ini kan dia bermubahalah laknat. Ya Allah, laknat ya Allah, laknat ya Allah. Dia kan selalu mengumpat orang dengan seperti itu. Rezim ini ya Allah, laknat ya Allah, laknat ya Allah. Saya ingin sampaikan, Anda bisa lihat, Anda bisa perhatikan. Yang dilaknat sama Allah itu adalah Sugi Nur sendiri berkali-kali. Loh kalau cuma sekali harusnya ya masih agak-agak mungkin ini hanya ujian, tapi ini berkali-kali gitu loh. Sugi Nur dipermalukan sama Allah. Karena memang kerjanya suka mempermalukan orang. Rezim melatnat, melatnat, kerjaannya hanya melatnat orang terus. Padahal sesungguhnya Sugi Nur sendiri itu sudah dijawab sama Allah. Sugi Nur sendiri itu sudah dipermalukan sama Allah. Sugi Nur itu sebetulnya sudah disentil sama Allah. Sugi Nur itu bahkan sudah dilaknat sama Allah. Percaya nggak percaya? Apa yang saya sampaikan? Loh Sugi Nur itu sudah dilaknat sama Allah di dunia ini. Di dunia nyata itu dilaknat, dipermalukan, dikandangkan. Supaya apa? Maksudnya Allah biar inget gitu loh. Weh kok saiki mentalmu, kata Allah ini umpamanya. Ini kata Allah begini, Gi Sugi, kamu kok hebat, mentalnya sudah seperti mental Tuhan, begitu. Sugi itu mentalnya seperti mental Tuhan loh. Saya kasih tahu. Makanya harusnya untuk para pengikut-pengikut Sugi Nur Raharja yang masih di dalam lingkup persidangan, saya perlu sampaikan. Apa yang kamu idolakan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu ketahui dia adalah orang yang lurus lah, inilah seorang ulama. Waduh, pokoknya Masya Allah katanya. Bahkan kemarin di dalam setelah selesai sidang itu saya bisa lihat ada yang menyampaikan seorang kiai lagi. Entah itu kiai apa itu saya juga nggak tahu, mungkin kiai Hizbullah ya. Katanya kalau di Indonesia ini tidak ada ulama seperti Sugi Nur, Indonesia akan hancur. Oh no, statement yang koyong itu ya Allah. Kadang-kadang saya itu mikir gitu loh. Mikir. Kok ya Indonesia hancur kalau nggak ada ulama seperti Gus Nur, itu Indonesia hancur. Saya pikir lagi. Lah wong di dunia belum bicara Indonesia saja, Sugi Nur sudah dilaknat sama Allah. Sugi Nur sudah dihinakan sama Allah gitu loh. Ini apa yang diperjuangkan gitu. Saya kadang-kadang nggak habis pikir. Nggak habis pikir saya. Saya itu padahal sudah bilang berkali-kali. Siapapun kumpul karo Sugi Nur, karo Bambang Tri, wong pinter dadi goblok. Ke bawah-bawah. Seandainya dia profesor, karena kumpulnya sama Sugi karo Bambang Tri, ya downgrade. Bukan upgrade, downgrade. Yang tadinya profesor bisa jadi anak TK. Nah contohnya si Egy Durjana itu kan profesor.
Nyatanya makin kesini bukan makin pinter, malah makin goblok. Kehilangan panggung. Lah saking gobloke. Ya contohnya kuwi ya Ki Durjana kuwi. Yang Bambang Tri wong pengangguran dari dulu. Siapa sih yang nggak kenal Bambang Tri? Jadi ada apresiasi setelah persidangannya Sugi Nur dengan Bambang Tri. Di depan itu bersama-sama ada Sugi Nur. Videonya ada nggak ya lah, males nyarinya saya. Sambil Sugi Nur mendengarkan sambil begini dia pegang. Di sebelahnya sini ada seorang kiai. Entah ustadz, entah kiai, dia yang penting jenggotnya panjang. Ngomong, Indonesia ini kalau tidak ada Sugi Nur bisa hancur katanya. Aku mikir, lah ya, lah wong Sugi Nur baru di Solo saja sudah dihinakan sama Allah. Sugi Nur baru di Solo saja sudah dihinakan sama Allah. Yang dia suka melatnat orang, dia sendiri yang dilatnat sama Allah. Itu akibat apa? Akibat main-main mubahalahnya. Masya Allah. Naam. Itu karena akibat apa? Mubahalahnya. Sebetulnya saya ngangkat masalah Sugi Nur itu sudah bosen, sudah males. Cuman terkadang banyak sekali orang tuh ikut-ikutan, sok-sokan bela Sugi. Ya kan, padahal sudah cukup lah. Berjuang itu ya berjuang. Berjuang itu ya jihad, itu ya untuk keluarga. Kita mau jihad apa-apa kalian selalu agama. Lu bawa agama. Urusan politik lu bawa agama, lu bentur-benturkan antara politik dengan agama, politik agama. Lalu untuk cari masa kamu kutip ayat-ayat, kamu apalin ayat-ayat, naik panggung, kamu hanya untuk cari simpatisan. Agama itu sesungguhnya itu kalian jual. Allah sendiri itu sebetulnya kamu adu domba terus. Islam yang begitu rahmatnya sekarang itu terkesan menjadi mengerikan. Ya akibat kelompok-kelompok yang itu tadi. Kayak Sugi Nur, Ki Durjana, Ahmad Kozim. Ini menjadi menakutkan. Tidak ada Nur Cahaya, Nur Muhammadnya itu nggak ada itu muka-muka mereka. Nggak ada. Muhammad Kozim, senggol aku dong. Yem Kozim, senggol dong. Tidak ada. Jadi Islam yang begitu rahmatan lil alamin, ketika mendengar dari kelompok-kelompok manusia itu, ini menjadi mengerikan. Yang namanya Islam itu menjadi kayak angker gitu, kayak nggak rahmat gitu. Lalu ada dua. Akibat manusia kelompok-kelompok seperti itu, ya, yang bertopeng agama agar terlihat mulia oleh kaum-kaum awam, ini hanya ada dua dampaknya. Kalau orang Islam itu tidak murtad, dia akan menjadi ateis. Kayak begitu ada. Netizen ataupun pengikut ataupun yang mengidolakan Sugi Nur menganggap bahwa Sugi Nur itu adalah seorang ulama yang jujur, ulama yang betul-betul lurus.
Ulama lurus kok dipermalukan sama Allah, dihinakan sama Allah. Ulama lurus kok kerja di YouTube cuman melatnat orang dengan sumpahnya. Kowe iki sumpah karo sapa to? Nur. Mubahalah kok kayak main debus. Tapi mubahalah apa main debus ngono kuwi? Nah, sekarang dalam persidangan ini terkoneksi semua masih dalam urusan ijazah palsunya Pak Jokowi katanya. Menuduh Joko Wahyudi, ini yang awam biar tahu. Sampai ada isu bahwa tujuannya untuk mempermalukan Jokowi kok, tahu saya. Dituduh bahwa Joko Wahyudi punya ijazah, ijazahnya dicuri sama Jokowi untuk kepentingan politik, untuk kepentingan nyalon wali kota, nyalon gubernur, sampai nyalon presiden. Asal usulnya adalah dari ijazahnya Joko Wahyudi. Ternyata semua terbantahkan dalam persidangan. Joko Wahyudi ikut menghadiri. Apa yang disampaikan sama si Kuclok Bambang Tri dan Sugikno Raharja semuanya gedebus alias gedabrus. Itu akibat apa? Asumsi. Karena apa? Kebencian yang terlalu berlebihan yang dikonsumsi oleh Bambang Tri dan Sugikno menjadikan mereka menjadi goblok. Yang jadi permasalahan kan poinnya itu. Saksi kunci itu kan adalah Joko Wahyudi yang diduga dimanipulasi Joko Wahyudi menjadi Jokowi. Pernyataan itu dibantah di persidangan. Joko Wahyudi membawa ijazahnya. Mana ada kalau seandainya Jokonya Wahyudi dianggap dicuri dipakai sama Jokowi kok Joko Wahyudi punya ijazah sendiri. Loh iki kan orang dolor. Jadi wong-wong kuwi kelakuane iki kayak cah cilik gitu loh. Bambang itu gali-gali tua tapi kayak bocah dadine. Demi ambisi, demi kebencian, demi dendamnya ketika Hizbut Tahrir dibubarkan. Sugikno itu kan sudah menjadi orang HTI. Ahmad Kozem juga orang HTI. Ini semuanya pedagang-pedagang khilafah. Egy Sujana apalagi. Dan gerombolan-gerombolan CS-nya ini rata-rata yang berjenggot-jenggot itu juga orang-orang HTI.